Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sultan Mubarok ME selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam kelas C. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Mutiara Nurbanisa, NIM 4318018 sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Afi Afiani, NIM 4318047 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Devi Priyanti, NIM 4318122 sebagai pemateri ketiga. Pokok pembahasan dalam video kali ini adalah mengenai aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Kemudian mengenai aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Dan aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuhan ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengenai aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Yang pertama adalah aspek sosial ekonomi Islam. Aspek sosial ekonomi Islam bertujuan untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan Al-Quran sebagai landasan untuk memperkuat solidaritas ekonomi guna meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis dalam kebaikan, menjauhi perbuatan buruk dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Keanekaragaman dan perbedaan dalam kegiatan ekonomi adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Seharusnya mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling melengkapi serta saling menguntungkan dalam memproduksi suatu barang. Bagi seorang pelaku ekonomi dan bisnis yang baik, perusahaan atau pabrik juga menjadi tempat sujudnya kepada Tuhan dan menjadi masjidnya. Berikutnya adalah aspek politik ekonomi Islam. Aspek politik ekonomi Islam merupakan upaya untuk membangun keseimbangan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi yang dapat terhindar dari konspirasi politik ekonomi yang destruktif yang membawa negara ke dalam konflik yang terus-menerus. Politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat sebagai acuan parameter. Berikutnya adalah aspek kebudayaan ekonomi Islam. Aspek kebudayaan ekonomi Islam adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber-sumber kehidupan ekonomi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam.
Yang pertama, aspek hukum ekonomi Islam. Aspek hukum ekonomi dan bisnis Islam merupakan implementasi dari kegiatan bisnis yang halal dan thoyyib dengan cara dan dengan tujuan yang baik sesuai dengan maqasid syariah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keluarga, dan harta benda, menghindari dan menjauhi kegiatan ekonomi dan bisnis yang ilegal, haram, dan khobais. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep halal dan haram thayyibat dan khobisat. Kegiatan ekonomi dan bisnis Islam dalam berbagai bentuknya harus mencari yang halal dan thayyib serta menjauhkan yang haram dan khobais agar setiap kegiatan ekonomi dan bisnis yang dijalankan memperoleh berkah dari Tuhan. Konsep halal dan thayyib dan konsep haram dan khobais menjadi ketentuan dari syariat yang harus ditaati dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis Islam. Selanjutnya, aspek agama ekonomi Islam. Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam yang dibangun atas dasar agama Islam sehingga ekonomi Islam bagian tidak terpisahkan dari agama Islam. Dengan demikian, upaya untuk memahami peran yang dijalankan agama di dalam masyarakat dengan cara pandang positivistik, tidak ada cara untuk memaksakan etika agama agar tidak dipatuhi oleh pemeluknya. Di samping itu, di sebagian besar di dunia, dengan menurunnya peran agama di masyarakat ini, kita tidak mungkin berharap suatu etika yang memainkan peran seperti pada masa pertengahan dan reformasi. Agama dapat disebut suatu faktor, bukan penyebab pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya, aspek kewirausahaan ekonomi Islam. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan dengan dasar optimisme yang kuat dan tidak pernah putus asa dalam memandang kehidupan, berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk terhadap sesama. Wirausaha salah satu jalan bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan bertransaksi. Konsep dan tata caranya sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Selain berwirausaha dalam Islam, juga harus mengenal konsep dalam hal melakukan transaksi ekonomi yang halal sesuai dengan konsep syariat Islam. Hal ini menandakan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini selalu melakukan transaksi ekonomi. Perekonomian syariah dilandasi oleh prinsip kesempurnaan, di mana Islam menawarkan konsep tawazun atau keseimbangan dengan kandungan nilai-nilai khusus sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuhan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek uang dalam ekonomi Islam. Aspek uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian uang sebagai kekuatan simbolik untuk tidak dipertuhankan. Aspek keuangan ekonomi Islam seharusnya ditekankan bagaimana konsep dan strategi keilmuan dapat mencegah terjadinya pemusatan keuangan oleh pusat-pusat kekuasaan. Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung, tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Sebagai alat tukar, uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir, dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah flow konsep dan bukan stock konsep. Konsep mengalir ini pada gilirannya akan mengharuskan uang sebagai public property, di mana seseorang tidak boleh memperlakukan uang layaknya private property. Kemudian aspek produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aspek distribusi dalam ekonomi Islam.
Aspek distribusi dalam ekonomi merupakan kewajiban bagi para pemimpin pemerintah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran bagi rakyat. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Sistem ekonomi Islam mengharuskan bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid, sedangkan keadilan dalam pendistribusian tercermin dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 7, agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta, dan distribusi kekayaan yang adil. Kemudian aspek konsumsi dalam ekonomi Islam. Aspek konsumsi dalam ekonomi Islam dikembangkan dalam konsep kesederhanaan, keseimbangan, dan tidak melampaui batas. Konsep kesederhanaan antara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda ukuran, tetapi apapun perbedaan ukuran itu bukan berarti menghilangkan substansi kesederhanaan itu sendiri, yaitu tidak berlebihan sehingga menciptakan kemubaziran. Sifat bara konsumsi menurut Al-Ghazali dan Al-Shatibi dalam Islam adalah at-thayyibat. Konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal soleh bagi sesamanya. Selanjutnya adalah aspek perburuhan dalam ekonomi Islam. Aspek perburuhan atau ketenaga kerjaan dalam ekonomi Islam memandang kaum buruh atau pekerja bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra yang diperlakukan secara manusiawi dan mempunyai posisi sebagai mitra kerja untuk mencari keuntungan bersama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan buruh. Adapun Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan manusia lainnya. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan. Berikut ini adalah beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah buruh adalah saudara. Kemudian yang kedua adalah perintah memperlakukan buruh dengan baik. Yang ketiga adalah pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan. Yang keempat adalah upah yang layak dan tempat waktu. Yang kelima adalah kewajiban buruh terhadap majikan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada mengucapkan kata yang kurang tepat dan kurang berkenan. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.